10 cara hemat belanja bulanan, berhenti boros demi gengsi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Apa kabar nih saldo rekeningnya? Setelah gempuran diskon tanggal kembar kemarin yang godaannya lebih berat daripada godaan lihat mantan, jujur ya Bu, saya saja kalau lihat tetangga baru beli air fryer merek mahal, rasanya tangan ini gatal ingin ikutan. Padahal kompor di rumah saja masih sering ngadat. Berdasarkan artikel tren konsumsi rumah tangga tahun 2026, banyak keluarga terjebak utang demi gaya hidup. Makanya video ini penting banget supaya kita berhenti boros demi gengsi yang sebenarnya nggak bisa buat beli beras. Yuk kita kupas 10 cara cerdas belanja bulanan yang anti-mainstream, biar kita tetap gaya tanpa harus bikin dompet teriak minta tolong setiap akhir bulan. Cara nomor 1 adalah, ibu-ibu harus berani belanja di pasar sore saat pedagang sudah mau pulang. Karena biasanya harga bahan makanan langsung banting. Harga secara drastis, kalau pagi harga sawi bisa 5.000. Pas sore hari mereka bisa kasih 2 ikat cuma 5.000 saja, supaya dagangan habis dan gak dibawa pulang lagi. Ini trik anti-mainstream yang sering dianggap gengsi, padahal kualitasnya masih oke banget kalau kita pintar memilihnya. Jadi jangan malu datang ke pasar pas matahari sudah mau terbenam, karena diskon alami dari pedagang itu jauh lebih nyata daripada diskon abal-abal di mall. Tips nomor 2 yaitu, coba beralih ke produk merek toko atau private label yang biasanya kemasannya lebih sederhana, tapi isinya sama saja dengan merek terkenal yang sering iklan di televisi. Kadang kita beli merek tertentu cuma karena gengsi, ingin dilihat pakai barang mahal, padahal rasa gula atau sabun cuci piringnya nggak jauh beda. Dengan pilih produk merek toko, ibu bisa hemat sampai 30% karena kita tidak perlu bayar biaya iklan artis yang membintangi produk tersebut. Ingat ya Bu, tamu yang datang ke rumah gak bakal nanya garam di dapur kita merek apa, yang penting masakan ibu tetap enak dan gurih. Nomor 3, terapkan sistem belanja barter barang dengan teman atau sesama ibu-ibu di lingkungan komplek. Kalau ada stok belanjaan yang berlebih, misalnya ibu kebanyakan beli deterjen pas promo, bisa ditukar dengan stok minyak goreng tetangga, supaya kita nggak perlu keluar uang tunai lagi untuk belanja bulanan. Ini cara yang sangat sosial sekaligus ekonomis, daripada barang menumpuk di gudang sampai kadaluarsa, karena kita kalap saat ada promo besar-besaran. Selain hemat, cara ini juga bikin hubungan sama tetangga makin akrab, sambil curhat masalah cicilan yang nggak ada habisnya. Lanjut ke nomor 4, ibu-ibu wajib bawa uang tunai dalam jumlah pas dan tinggalkan semua kartu debit atau kredit di rumah saat pergi ke supermarket. Menggunakan dompet digital itu memang praktis, tapi sering bikin kita nggak sadar kalau saldo sudah terkuras habis gara-gara tinggal klik bayar. Dengan uang tunai yang terbatas, otomatis otak kita akan bekerja ekstra keras buat menghitung mana barang yang benar-benar butuh dan mana yang cuma sekadar ingin. Kalau uangnya cuma ada 500.000, ya jangan mimpi bawa pulang coklat impor yang harganya sudah setara dengan harga daging ayam 1 kilo. Cara nomor 5 adalah belanja sendirian tanpa membawa anak atau suami yang biasanya hobi memasukkan barang-barang aneh ke dalam keranjang belanja. Anak minta mainan dan suami minta kopi mahal. Itu adalah musuh utama daftar belanjaan yang sudah kita susun dengan penuh air mata di rumah. Belanja sendiri bikin kita lebih fokus, lebih cepat, dan pastinya lebih hemat, karena tidak ada gangguan dari anggota keluarga yang hobi jajan. Jadikan waktu belanja ini sebagai ajang me time singkat, tanpa interupsi rengekan. Beli es krim atau camilan yang gak sehat. Nomor 6, cobalah beli perlengkapan mandi atau pembersih rumah dalam kemasan jerigen besar, atau ukuran curah yang terpercaya, supaya harganya lebih miring. Memang modal awalnya terasa lebih besar,
Tapi kalau dihitung per mililiter, jatuhnya jauh lebih murah daripada beli kemasan kecil setiap minggu. Jangan gengsi simpan jerigen sabun besar di rumah, karena yang penting adalah isinya, bukan bentuk kemasannya yang mungil dan cantik itu. Ibu bisa memindahkan isinya ke botol-botol estetik, supaya tetap terlihat mewah di kamar mandi tanpa harus bayar mahal. Tips nomor 7. Lakukan audit isi kulkas dan lemari dapur setiap minggu supaya kita tidak membeli barang yang sebenarnya masih ada stoknya. Sering banget kan kita beli kecap lagi? Padahal di pojokan lemari masih ada 2 botol yang belum dibuka karena tertutup tumpukan kerupuk. Cara anti mainstream ini efektif mencegah pemborosan akibat lupa atau malas mengecek inventaris dapur sendiri sebelum berangkat belanja. Dengan tahu stok yang ada, kita jadi punya prioritas jelas dan gak bakal tergoda beli barang yang sebenarnya sudah kita punya dalam jumlah banyak. Nomor 8. Manfaatkan aplikasi pembanding harga atau grup berbagi info promo antar ibu-ibu supaya tahu supermarket mana yang lagi murah hari ini. Kalau beras lebih murah di toko sebelah utara dan minyak lebih murah di toko sebelah selatan, jangan malas buat mampir ke keduanya. Kalau memang jaraknya dekat, selisih 1.000 atau 2.000 rupiah itu sangat berarti. Kalau dikalikan banyak barang, bisa buat nambah tabungan emas atau uang jajan anak. Jadilah ibu yang melek informasi karena di tangan ibu yang cerdas. Uang 100.000 bisa jadi 1 troli belanjaan yang penuh. 9. Berhenti beli barang curah atau barang bermerek hanya karena kemasannya lucu atau lagi viral di media sosial tanpa melihat manfaat aslinya. Banyak dari kita yang terjebak gengsi ingin punya koleksi wadah atau bahan makanan kekinian supaya terlihat estetik saat difoto dan diunggah ke status. Padahal kalau dipikir-pikir, fungsi utamanya tetap sama saja dan tidak memberikan pengaruh signifikan pada rasa masakan atau kebersihan rumah. Lebih baik fokus pada kualitas dan kuantitas daripada sekadar mengejar tampilan visual yang cuma bertahan sebentar di layar ponsel. Terakhir nomor 10. Belajarlah untuk berkata tidak pada diri sendiri saat melihat tulisan diskon beli 2 gratis 1 yang sebenarnya barangnya tidak kita perlukan. Jangan sampai kita beli sesuatu cuma karena merasa sayang kalau nggak diambil. Padahal barang itu cuma bakal memenuhi lemari tanpa pernah dipakai. Kedisiplinan diri adalah kunci paling utama dalam mengatur keuangan keluarga supaya tidak bocor halus setiap harinya. Kalau memang tidak ada di daftar belanjaan, berarti barang itu tidak boleh masuk ke keranjang bagaimanapun caranya. Kesimpulannya, belanja cerdas adalah tentang strategi dan kontrol diri, bukan tentang seberapa banyak uang yang kita habiskan di meja kasir. Dengan menerapkan tips tadi, ibu tidak hanya menyelamatkan dompet, tapi juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak tentang cara menghargai uang. Tetaplah optimis karena setiap rupiah yang kita hemat hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih tenang di masa depan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena rasa syukur itulah yang sebenarnya membuat kita merasa cukup dan tidak perlu mengejar gengsi yang tak ada habisnya. Kalau ibu punya pengalaman unik atau trik belanja anti mainstream lainnya, boleh banget dibagikan supaya kita bisa saling menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya yang pastinya bakal bikin ibu-ibu makin pintar mengelola rumah tangga tanpa stres. Tetap cantik, tetap hemat, dan tetap semangat. Karena ibu yang bahagia adalah kunci keluarga yang sejahtera sepanjang masa. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!